Penguasa Kuil Surgawi, Bab 361. Pada saat yang sama, di markas besar Departemen Perang Singa di tengah dunia, Ketua tingkat utama 9 jalan dari Departemen Perang Singa sedang melihat dengan sungguh-sungguh ke layar elektronik besar di tengah ruang konferensi. Di atasnya ada Departemen Perang Besar Xia. Saat berikutnya, Ketua pertama Departemen Perang Singa, seorang lelaki tua yang berada di puncak alam Dao Master dan sepenuhnya setara dengan Dao Yi, berkata, ini adalah momen bersejarah, bukan hanya untuk Xia Raya. Departemen Perang, tetapi juga untuk seluruh dunia. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan Departemen Perang Besar Xia bersatu dengan Sekte Liang. Jika tidak, Departemen Perang Singa kita akan berada dalam bahaya. Setelah Ketua pertama Departemen Perang Singa selesai berbicara, suasana di ruang konferensi menjadi sangat serius. Ada dua raja manusia yang kuat berjalan di dunia di wilayah Daxia yang paling kuat memasuki zona perang Great Xia. Setelah beberapa saat, Ketua kedua dari Departemen Perang Singa berkata, ya, tapi menurut saya kecil kemungkinannya Sekte Liang dan Departemen Perang Besar Xia akan bersatu. Sumber daya di Departemen Perang Besar Xia terbatas, dan itu mustahil bagi mereka untuk bersatu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pertimbangan ulang, Yang Xia, pemimpin Sekte Liang di Departemen Perang Besar Xia, adalah seorang jenius di masa lalu. Dia setengah raja manusia, tidak mungkin dia tunduk pada Departemen Perang Besar Xia. Dan sekarang bahwa Departemen Perang Besar Xia memiliki kuil Tian, ada juga banyak kekuatan tingkat atas. Saran saya adalah jika tidak berhasil hari ini, biarkan orang-orang kita Departemen Perang Xia dan kuil Tian mengambil tindakan dan berpura-pura menjadi penguasa Sekte Liang untuk membunuh Yang Agung. Beberapa petinggi di kuil menyebabkan masalah, memprovokasi perang di antara mereka, kata Ketua ketiga Departemen Perang Singa. Adapun 6 orang lainnya di ruang konferensi, mereka semua berada di alam kematian tingkat Master Tao, dan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Pada saat ini, Ketua pertama Departemen Perang Singa terdiam, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dia mengetukkan jarinya ke meja. Anda harus tahu bahwa mereka baru saja menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Departemen Perang Daxia dan kuil Tianshan 10 hari yang lalu. Jika seseorang diutus untuk mengambil tindakan sekarang, perjanjian awal akan batal. Namun begitu Departemen Perang Daxia dan Sekte Liang benar-benar bersatu, kepentingan Departemen Perang Singa dan kepentingan seluruh dunia akan sangat rusak. Jadi pada akhirnya, Ketua pertama Departemen Perang Singa berkata, hubungi Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi, dan minta mereka mengirim pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Dao ke area Departemen Perang Daxia untuk menembak. Departemen Perang Daxia, akan lebih baik jika kamu bisa membunuh 1 atau 2 pemimpin tertinggi kuil surgawi. Jika tidak, bunuh beberapa jenderal. Tapi satu-satunya syarat adalah kamu harus melihat darah. Kemudian pembicara pertama dari Departemen Perang Singa berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, bagi kami, pergilah ke Gunung Suci Parlemen, mintalah 2 orang tua di tahap akhir kehidupan untuk keluar, dan segera pergi ke Departemen Perang Xia Besar Daerah dan hubungi Liang Yang Xia dari Zong, katakan padanya bahwa kami bersedia bergabung dengannya. Terima perintahmu. Setelah pembicara pertama dari Departemen Perang Singa selesai berbicara, semua orang di ruang konferensi tiba-tiba berdiri. Semua orang keluar untuk membuat pengaturan, dan tak lama kemudian hanya Ketua pertama Departemen Perang Singa yang tersisa di ruang konferensi, dengan wajah cemberut. Sebenarnya, pada awalnya, mereka tidak harus bersikap pasif. Namun dalam pertempuran berturut-turut di 2 bulan pertama, aliansi Z8 yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa mengalami kerugian besar, terutama di kedua kalinya, mereka diserang balik oleh Departemen Perang Besar Xia dan kuil Tianshan, yang secara langsung memusnahkan ketiga Departemen Perang tersebut markas besar. Bahkan markas besar Departemen Perang Singa mereka sendiri terbelah 2 oleh pedang Xiao Tians. Perilaku kuil Tianshan dan Departemen Perang Daxia sangat menentukan dan mendominasi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di zona perang besar, menengah, dan kecil saat ini, sebenarnya terdapat fondasi yang sangat tersembunyi. Hanya saja rahasia pamungkas tersebut tidak akan mudah terbongkar kecuali domain masing-masing menghadapi krisis hidup dan mati. Ini juga merupakan aturan tingkat tinggi lainnya. Misalnya, 1 atau 200 tahun yang lalu, ketika 8 divisi perang di dunia menyerang divisi perang Xia besar, para ahli terkemuka di kedua belah pihak tidak berpartisipasi dalam perang tersebut. Hanya legiun sekuler yang berperang. Namun sekarang situasi dunia telah berubah secara drastis, dan makhluk super sekuat Departemen Perang Singa harus mulai menggunakan sumber daya di domain tersebut. Segera, hanya dalam 2 atau 3 menit, 4 Dao Master yang kuat di tingkat biologis dikirim dari Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak, menuju Daxia secepat mungkin. Hari ini adalah waktu ketika pertahanan Departemen Perang Besar Xia adalah yang terkuat, tetapi juga merupakan waktu terlemah,
karena semua orang kuat dari Departemen Perang Besar Xia dan Kuil Surga berkumpul bersama. Jadi saat ini, lebih mudah bagi orang-orang kuat dari 3 departemen perang utama ini untuk memasuki negara tersebut. Pada saat yang sama, ketika 4 ahli alam hidup tingkat utama dari Departemen Perang Singa, Departemen Perang Elang Besi, dan Departemen Perang Ular Perak memasuki Departemen Perang Besar Xia. 2 departemen perang teratas di benua barat dunia, Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam. Kekuatan dan fondasi mereka tidak jauh lebih buruk daripada Departemen Perang Ular Perak dan Departemen Perang Elang Besi laki-laki ke Departemen Perang Xia Besar. Di ruang konferensi markas besar Departemen Perang Beruang Besar di bagian paling utara benua barat dunia, Kaisar Agung Departemen Perang Beruang Besar secara langsung mengirimkan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, termasuk 2 di puncak Master Tao tingkat kehidupan dan 3 di tingkat akhir Master Tao. Arti dari Departemen Perang Beruang Besar sangat sederhana. Jika Sekte Liang ingin menyerang Departemen Perang Daxia hari ini, maka orang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar akan menyelamatkan Departemen Perang Daxia. Sama seperti Departemen Perang Beruang Besar adalah Departemen Perang Macan Hitam. Mereka juga mengirimkan 4 orang kuat dari tingkat Dao Master, 1 di tingkat puncak dan 2 di tahap akhir, siap untuk menyelamatkan Departemen Perang Xia Besar di acara tersebut. Perang, ya, pada hari ini, pembicaraan tripartit dalam Departemen Perang Besar Xia secara langsung mempengaruhi tren umum seluruh dunia. Departemen Perang Singa, Departemen Perang Ular Perak, dan Departemen Perang Elang Besi ingin Departemen Perang Xia Besar dihancurkan, tetapi Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam ingin mempertahankan Departemen Perang Xia Besar. Tak lain, pada analisa akhir tetap untung. Misalnya, keberadaan Departemen Perang Besar Xia dapat menampung sebagian besar Departemen Perang Singa, Departemen Perang Ular Perak, dan Departemen Perang Elang Besi. Bagaimanapun, setelah 2 perang sebelumnya, Departemen Perang Daxia dan ketiganya hampir menjadi musuh bebuyutan. Demikian pula, di dunia saat ini, selain 5 departemen perang yang telah mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao ke Departemen Perang Daxia, ada departemen perang top lainnya yang juga diam-diam mengirimkan orang-orang kuat ke Departemen Perang Daxia. Tidak ada yang lain, itu hanya untuk kepentingan departemen perang masing-masing. Pada saat yang sama, markas besar Akademi Seji terletak di pegunungan tinggi di bagian barat tengah wilayah Perang Besar Xia. Pada saat ini, di bagian terdalam Akademi Seji, Kong Chang juga sedang mengadakan pertemuan dengan sekelompok makhluk di puncak tingkat Dao Master. Bagaimanapun, Akademi Seji adalah kekuatan terkuat di wilayah Perang Xia Besar saat ini. Dengan keberadaannya, dia sendiri dapat dibandingkan dengan kombinasi Departemen Perang Besar Xia, Kuil Tian, dan Sekte Liang. Tentu saja, Akademi Seji juga takut dengan pembicaraan tripartit hari ini, takut Sekte Liang akan membentuk aliansi dengan Departemen Perang Besar Xia. Lagi pula, contoh seperti ini, di mana yang tertua kedua dan tertua ketiga bergabung untuk membunuh bos terlebih dahulu, telah terjadi berkali-kali dalam sejarah Departemen Perang Besar Xia. Kamu kuat, kami lemah. Nah, yang lebih lemah di antara kami akan bergabung dan mengalahkanmu sampai mati terlebih dahulu. Yah, bahkan kami berdua mempunyai kebencian yang mendalam. Tapi tidak masalah, aku akan membunuhmu dulu, kita sedang berperang. Mo Yuan mengirimkan, tidak peduli apa, intinya adalah Sekte Liang tidak dapat bersatu dengan Departemen Perang Besar Xia. Atau memprovokasi perang antara kedua belah pihak. Pada saat ini, Kong Chang yang berambut abu-abu sudah tidak ada lagi kelembutan di tubuhnya. Nafasnya menjadi semakin dingin. Dari sini tidak sulit untuk melihat bahwa betapapun bagusnya image Kong Chang, ia hanya berpura-pura. Begitu kepentingan pihaknya dirusak, atau bahkan ketika dia diancam, dia tidak akan ragu untuk menyerang. Karena itu hanyalah Sekte Liang, atau Departemen Perang Besar Xia, atau Kuil Tianshan. Jika salah satu dari ketiga partai itu berdiri sendiri, Akademi Seji tidak perlu takut. Namun jika kedua belah pihak bersatu, jika putra takdir kedua era bersatu, maka Kong Chang akan sangat ketakutan. Adapun Akademi Mo yang baru saja disebutkan Kong Chang, itu adalah organisasi di bawah komando Akademi Seji yang berperang melawan negara asing. Orang-orang kuat di Akademi Mo hanya memiliki satu keyakinan di hati mereka dari awal hingga akhir, dan itu untuk melindungi kepentingan Akademi sampai mati. Dan dunia tidak tahu berapa banyak orang berkuasa yang ada di Mo Yuan. Kali ini, Kong Chang secara langsung mengerahkan 10 eksistensi puncak tingkat Master Dao dari Akademi Mo, bersiap untuk berpartisipasi secara paksa dalam pembicaraan tripartit antara Sekte Liang, Departemen Perang Daxia, dan Kuil Tianshan. Waktu berlalu dengan lambat, dan segera 2 jam berlalu. Sedangkan untuk Kuil Tianshan, sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Besar Xia telah tiba di luar gerbang utara Zongjing, kota terbesar ketiga di Departemen Perang Besar Xia, dan berbaris untuk bersiap memasuki kota. Pada saat yang sama, hampir bersamaan dengan Departemen Perang Besar Xia di Kuil Tianshan,
Sekte Liang dan sekelompok ahli terkemuka yang dipimpin oleh Yang Xia juga bergegas ke gerbang selatan Zongjing. Zongjing, kota terbesar ketiga di Departemen Perang Besar Xia, dipilih sebagai lokasi pertemuan tripartit ini. Jelas bahwa kedua belah pihak memiliki risiko perang, tetapi mereka tetap memilih tempat ini. Ini juga merupakan ketulusan dari Departemen Perang Besar Xia. Tetua Agung masih tidak ingin memulai perang dengan Sekte Liang, mereka telah berperang melawan rakyatnya sendiri berkali-kali. Lebih baik bernegosiasi secara damai, jika tidak, jika benar-benar terjadi pertarungan, tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, orang yang akan kalah paling banyak pada akhirnya adalah ratusan juta orang di wilayah Great Xia, atau daratan. Di bawah kaki mereka, jadi maksud sesepuh agung itu sangat jelas, ketulusan. Kami memberikannya, jika Anda, Sekte Liang, bersikeras untuk memulai perang, maka berperanglah. Memilih Zongjing, kota terbesar ketiga di wilayah Daxia, untuk memulai pembicaraan menunjukkan ketulusan kami. Demikian pula, karena perundingan akan diadakan di kota besar hari ini, terdapat risiko bahwa perundingan tersebut akan gagal. Jadi saat ini masyarakat di kota besar itu sudah mulai melakukan evakuasi sejak 3 hari lalu. Orang-orang di Departemen Perang Besar Xia juga memahami kebenaran. Hanya dalam 3 hari, pusat kota besar dengan populasi puluhan juta ini hampir kosong. Pada saat ini, ketika kedua belah pihak tiba di luar Zongjing, hampir semua mata tertuju ke sisi ini. Departemen Perang Besar Xia datang dengan kecenderungan umum untuk memusnahkan 4 sekte tingkat kaisar terkuat 10 hari yang lalu. Sekte Liang yang sama kini telah mengintegrasikan kekuatan semua sekte tersembunyi di wilayah Xia besar, dan juga memanfaatkan tren umum. Suasananya menjadi lebih khusyuk. Pada saat ini, bahkan udara di Zongjing pun dipenuhi dengan suasana yang sangat tegang. Namun saat ini, beberapa perubahan terjadi pada Departemen Perang Daxia dan Sekte Liang di gerbang kota selatan. Di gerbang utara Zongjing, para prajurit kuil Tianshan dan Departemen Perang Daxia baru saja selesai berbaris. Tiba-tiba, 2 orang kuat dari mendiang alam Master Tao keluar dari belakang Departemen Perang Daxia. Begitu pihak lain mengambil tindakan, mereka langsung menemui para tetua Departemen Perang Daxia dan membunuh mereka. Sasarannya adalah Liu Ce, tetua kedua, Zhu Di, tetua ketiga, dan Long Zhangguo, tetua keempat dari Departemen Perang Besar Xia. Bas, gelombang fluktuasi ruang keluar, dan pedang panjang dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul di belakang tetua ketiga Zhu Di dan tetua keempat Long Zhangguo. Tidak bagus. Saat berikutnya, ekspresi Penatua Agung, Xiao Tians dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Liang di dekat gerbang selatan kota baru saja selesai berbaris. Yang Xia, yang berjalan di depan, dan dipenuhi aura Raja Manusia setengah langkah, baru saja tiba untuk memasuki kota. Tubuhnya tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, Yang Xia menyipitkan matanya, melihat ke samping dengan senyuman tipis, dan berkata, "Dari siapa kamu?" Keluar, Bas. Ruang berfluktuasi untuk beberapa saat, dan kemudian sosok 2 orang kuat dari alam Tao tahap akhir dari Departemen Perang Singa muncul di depan Yang Xia. Setelah itu, 2 orang kuat dari Departemen Perang Singa, yang berada di puncak kehidupan tahap akhir mereka, menundukkan tangan mereka kepada Yang Xia, Departemen Perang Gunung Suci, Departemen Perang Singa, memberi penghormatan kepada Master Sekte Yang. Yang Xia tersenyum, lalu menatap dalam-dalam kedua tetua dari Departemen Perang Singa, dan berkata, "Oh, Departemen Perang Gunung Suci dari Departemen Perang Singa. Menarik, kedua tetua itu berada di tahap akhir dari Departemen Perang Singa Alam Hidup. Apa yang ingin kamu lakukan ketika datang menemuiku hari ini?" Saat berikutnya, 2 tetua Gunung Suci dari Departemen Perang Singa saling memandang, lalu memandang Yang Xia pada saat yang sama dan berkata, "Bentuk aliansi." Senyuman di wajah Yang Xia semakin lebar, sudut mulutnya terangkat, dan dia berkata perlahan, "Apakah kamu ingin membentuk aliansi denganku? Inikah yang dimaksud dengan Departemen Perang Singamu?" Kedua tetua Gunung Suci dari Departemen Perang Singa mengangguk dan berkata, "Tidak buruk." Yang Xia tersenyum lagi dan berkata, "Oh, izinkan saya memberitahu Anda, jika saya membentuk aliansi dengan Anda, apakah itu akan bermanfaat bagi saya?" Seorang tetua dari Departemen Perang Singa di seberang Yang Xia berkata, "Tentu saja ada manfaatnya. Departemen Perang Singa kami adalah departemen perang terkuat di dunia saat ini. Dengan bantuan kami, pemimpin sekte yang pasti akan mampu menyatukan dunia. Di dalam wilayah Xia, menarik. Departemen Perang Singamu benar-benar sangat menarik." Senyuman Yang Xia semakin dalam. Saat ini, matanya menjadi semakin dalam. Pada saat ini, 2 tetua Gunung Suci dari Departemen Perang Singa sedang saling berhadapan. Yang Xia, manusia setengah prajurit tingkat raja, berdiri di depan, dan di belakang Yang Xia berdiri Taiyin, sekte tingkat Tao tertinggi, Sekte Taiyin,
sekte terkuat kedua di tingkat kekaisaran di bekas wilayah Daxia, berdiri Taiyin, pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte-sekte Liang saat ini. Di belakang Taiyin, ada 8 jenderal yang berada di puncak tingkat Master Tao dari sekte Liang. Dan setelah itu, ada lebih dari 30 ahli tingkat Master Tao. Pada saat ini, orang-orang kuat dari sekte Liang ini diam-diam memperhatikan dua tetua yang tiba-tiba muncul di sini, turun dari Gunung Suci Departemen Perang Singa. Bab 362. Bunuh. Yang Xia mencibir dengan jijik, dan setelah memberi perintah kepada Taiyin dan orang lain di belakangnya, bahkan tanpa melihat kedua tetua Gunung Suci dari Departemen Perang Singa, dia menuju ke Zongjing Nancheng. Jie, Taiyin dan yang lainnya juga tertawa dingin. Dia memandang kedua tetua Gunung Suci dari Departemen Perang Singa di depannya seolah-olah mereka bodoh. Anda bahkan tidak tahu apa-apa tentang karakter Yang Xia, jadi Anda berani datang ke sini untuk membicarakan aliansi. Sungguh konyol. Bagaimana Yang Xia, putra keberuntungan dan pahlawan tiada taraf dari era sebelumnya, bisa bersekutu dengan Departemen Perang Singa? Bahkan jika Yang Xia ingin menyatukan wilayah Daxia, orang yang menggunakannya pasti orang Daxia. Siapa Departemen Perang Singa Anda? Bunuh. Pada saat ini, Taiyin, Yang Li, Yang dan ahli tak tertandingi lainnya di puncak alam hidup 9 Dao Master tiba-tiba meledak dengan momentum yang luar biasa, langsung membunuh 2 Dao Master dari Departemen Perang Singa. Yang kuat di tahap akhir tingkat lanjutan terkunci. Sekte Tuan Yang, kesalahpahaman. Departemen Perang Singa kami tidak memiliki niat buruk. Dengarkan kami, Departemen Perang Singa kami dapat membantu Anda menekan Departemen Perang Besar Xia di medan perang di luar wilayah. Tuan Yang, Departemen Perang Singa tetua Gunung Suci benar-benar ketakutan saat ini. Kekuatan Yang Xia terlalu kuat, jika Yang Xia menyerang mereka, mereka tidak akan bisa melarikan diri apapun yang terjadi. Yang Xia, yang sedang berjalan menuju gerbang kota saat ini, bahkan tidak berhenti, tetapi berkata dengan dingin, Menurutmu siapa Departemen Perang Singa itu? Kamu tidak perlu campur tangan dalam internal kami urusan di Daxia. Setelah Yang Xia selesai berbicara, dia terus bergerak maju. Boom. Saat berikutnya, ketika 2 orang kuat dari Departemen Perang Singa ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba Taiyin dan yang lainnya meletus, dan 9 guru Tao yang kuat di puncak alam biologis mereka menyerang mereka berdua pada saat yang bersamaan. Setelah ledakan besar, 2 orang kuat di tahap akhir Dao Master Realm dari Departemen Perang Singa langsung terluka parah. Kekuatan bertarung tubuhnya melemah, dan separuh tulang di tubuhnya patah. Taiyin dan yang lainnya kemudian mengabaikan mereka dan mengikuti jejak Yang Xia di depan mereka, menuju gerbang kota. Di belakang, 2 orang kuat dari Departemen Perang Singa ingin keluar dari pengepungan dan melarikan diri, tetapi segera wakil ketua sekte Liang Sekte, dengan bantuan Yang Xia, juga menerobos ke Yang Haotian, yang berada di dalam tahap awal alam Dao Master, dan membawa mereka bersamanya. Lebih dari 30 orang kuat di alam hidup dan mati mengepung mereka berdua. Pada saat ini, Yang Xia, Taiyin dan yang lainnya terus berjalan masuk seolah-olah mereka tidak peduli. Di belakang mereka, Yang Haotian memimpin sekelompok guru Tao yang kuat dari sekte Liang, dan dengan cepat mengepung dan membunuh 2 orang kuat di tahap akhir kehidupannya. Bagaimanapun, lawan berada di tahap akhir dari 2 alam hidup. Setelah dinonaktifkan, tidak apa-apa untuk menyerahkannya kepada yang kuat di bawah untuk berlatih. Tidak peduli apa yang terjadi, jika mereka membunuh lawan, Yang Haotian dan anggota sekte Liang lainnya akan merasa lebih percaya diri di masa depan. Jadi segera, hanya dalam 10 detik, 2 prajurit tahap akhir dari Departemen Perang Singa semuanya terbunuh di tempat, dan dikepung serta dibunuh oleh lebih dari 30 prajurit tingkat Master Dao dari sekte Liang. Keduanya mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Kemudian, setelah orang-orang dari sekte Liang membunuh 2 tetua Gunung Suci dari Departemen Perang Singa, Yang Haotian dan lainnya, yang berlumuran darah, mengikuti Yang Xia dan berjalan masuk. Berjalan di belakang adalah 3.000 legiun sekte berjubah putih dari sekte Liang. Adapun 2 orang kuat dari Departemen Perang Singa, mereka tidak bertahan 1 menit pun dari kemunculan mereka hingga kematian mereka. Faktanya, 2 prajurit tak tertandingi dari Departemen Perang Singa ini mati secara tidak adil. Tapi mereka juga sangat bodoh. Mereka meremehkan pola Yang Xia. Bagaimana bisa pahlawan tak tertandingi seperti Yang Xia berkolusi dengan orang luar dan bahkan bertarung di dalam wilayah tersebut? Jika dia, Yang Xia, ingin menyatukan wilayah Great Xia, dia akan pergi dan bertarung sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Departemen Perang Lions Anda tetaplah orang luar. Saat berikutnya, setelah Yang Xia dan sekelompok orang kuat dari sekte Liang memasuki kota Zongjing, ratusan mata-mata dari semua sisi muncul di depan gerbang selatan kota, termasuk dari dalam Daxia daerah dan yang berasal dari luar daerah.
Tapi setelah melihat mayat dua prajurit tak tertandingi dari Departemen Perang Singa, masing-masing orang ketakutan setengah mati. Mundur, jika kamu berani masuk ke kota Zongjing, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Tepat ketika mata-mata dari semua pihak ingin memasuki kota Zongjing. Di tembok kota Zongjing, sekelompok tentara Daxia yang mengenakan baju perang dan memegang senjata tingkat atas tiba-tiba muncul. Jenderal terkemuka itu berteriak dingin kepada mata-mata di bawah kota. Untuk sesaat, di bawah gerbang kota selatan, mata-mata yang dikirim oleh semua pihak gemetar karena kegembiraan. Pembicaraan tiga pihak belum dimulai. Dua orang kuat di alam tingkat akhir Tao Agung telah meninggal. Pada saat yang sama, di gerbang utara kota Zongjing, dua pembangkit tenaga listrik tahap akhir tingkat Master Tao dari luar wilayah menyerang tetua ketiga Zudi dan tetua keempat Long Zhanguo dari Departemen Perang Daxia. Betapa beraninya, karena lawannya berada di tahap akhir kehidupan, meskipun Xiao Tians dan tetua menyadarinya, mereka sudah terlambat untuk mencegatnya. Pada saat kritis ini, sosok Dao Yi dan Dao Chen tiba-tiba muncul di belakang tetua ketiga dan tetua keempat. Keduanya berteriak keras, dan pada saat yang sama, mereka menamparkan dua pembunuh di level akhir Master Tao. Setelah ledakan keras, dua pembunuh tahap akhir dari luar dunia langsung mundur, dengan bekas darah mengalir dari sudut mulut mereka. Dengan adanya Dao Yi dan Dao Chen, mereka harus menghentikan pembunuhan itu. Kemudian dia langsung menembak ke belakang dan lari jauh. Tetapi ketika dua pembunuh di tahap akhir kehidupannya melarikan diri jauh di belakang 8.000 tentara lapis baja di bawah Departemen Perang Besar Xia, mereka masih dengan santai melancarkan serangan. Mencari kematian, Dao Yi melihat kedua pria itu ingin membantai tentara Departemen Perang Xia besar sebelum pergi. Jadi dia berteriak lagi, bergegas ke belakang, dan mencegat cahaya pedang dari dua makhluk tahap akhir secara langsung. Bang! Tapi meskipun Dao Yi memblokir sebagian besar serangan lawan masih memiliki sedikit kekuatan dan menimpa tentara legiun di belakang Departemen Perang Daxia. Dalam sekejap, puluhan tentara dari Departemen Perang Daxia terlempar ke udara. Tapi untungnya, mereka semua mengenakan baju perang yang dibuat oleh teknologi Chaoge dengan seluruh kekuatan mereka, jadi mereka hanya menderita luka dalam yang sangat serius dan tidak mati. Para prajurit Departemen Perang Daxia yang terluka juga berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil pedang raksasa mereka, dan terus mengikuti tim ke arah depan. Dao Yi dan Dao Chen mengejar ke belakang beberapa saat, dan tak lama kemudian dua ledakan dan dua erangan menyakitkan terdengar dari jarak 1 atau 2 kilometer di belakang. Beberapa detik kemudian, Dao Yi dan Dao Chen kembali ke tim dengan ekspresi jelek. Kedua pembunuh itu melarikan diri. Bukan karena Dao Yi dan Dao Chen tidak bisa mengejar ketinggalan, hanya saja mereka belum bisa pergi. Jika Anda pergi jauh, jika pihak lain datang untuk membunuh Anda lagi, itu akan sangat merepotkan. Lari, kata Dao Yi dengan tidak senang. Xiao Tians menyipitkan matanya, mengangguk dan berkata, tidak masalah, Senior Dao Yi, bisakah kamu mengetahui bahwa pihak lain berasal dari Sekte Liang? Dao Yi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lawan menyembunyikannya dengan baik, dan dia tidak menggunakan gerakan spesialnya sendiri. Tetua Agung Qin Wu, yang mengenakan kemeja hitam, juga berkata, tidak apa-apa, lari saja. Saya pikir mereka tidak akan berani kembali dalam waktu singkat. Ayo masuk kota. Oke, Xiao Tians mengangguk, dan setelah memberikan instruksi kepada orang-orang kuat dari kuil surgawi di belakangnya, dia menyuruh semua orang untuk berjaga-jaga, dan kemudian berjalan menuju kota. Tetapi ketika Xiao Tians dan Tetua Agung hendak memasuki kota, ruang di sekitar mereka berfluktuasi lagi. Saat berikutnya, sosok tinggi dari 5 prajurit puncak tingkat Master Tao dari Departemen Perang Beruang Besar muncul. Penuh semangat juang. Kemudian pemimpinnya, seorang han raksasa setinggi 2 meter, mengepalkan tinjunya ke arah Tetua Agung dan berkata, Yang Mulia, Tetua Agung, kami adalah anggota Departemen Perang Beruang Besar. Kami di sini hari ini atas perintah Yang Agung. Kaisar untuk membantu Penatua Agung. Bantuan, Tetua Agung Qin Wu, yang mengenakan jubah perang hitam, berhenti. Tepat ketika dia hendak berbicara, tetua kedua di sampingnya tiba-tiba berjalan ke arahnya dan berbisik, Tetua Agung, baru saja di gerbang kota selatan, yang siap membunuh 2 orang kuat dari Departemen Perang Singa. Tetua Agung itu menyipitkan matanya dan mengangguk. Saat berikutnya, ruang di samping Tetua Agung berfluktuasi lagi, dan kemudian 4 orang kuat dari Departemen Perang Macan Hitam juga muncul. Seperti orang-orang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar, keempat orang kuat dari Departemen Perang Macan Hitam ini juga berbicara kepada Sesepuh Agung, saya telah melihat Sesepuh Agung dari Departemen Perang Daxia, dan Departemen Perang Macan Hitam kita ada di sini untuk membantu departemenmu. 9. Pada saat ini, Xiao Tians dan Tetua Agung sama-sama tergerak.
Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam sebenarnya mengirimkan 9 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, termasuk 7 di tingkat puncak Master Tao dan 2 di tahap akhir. Kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Dari sini, kita dapat melihat latar belakang Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam. Pada saat ini, Tetua Agung dan Xiao Tians memahami arti dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam hampir seketika. Meski kedua belah pihak tidak membentuk aliansi, dalam 2 bulan terakhir, keberadaan Departemen Perang Daxia dan Kuil Tianshan telah menimbulkan kerugian besar bagi aliansi Z8 yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa. Dan tidak semua Departemen Perang terkemuka di dunia ini menghormati Departemen Perang Singa. Di antara Departemen Perang terkemuka yang memiliki dendam terhadap Departemen Perang Singa, mereka tidak bisa duduk diam dan menyaksikan sesuatu terjadi pada Departemen Perang Besar Xia dan Kuil Tianshan. Setelah Tetua Agung terdiam beberapa saat, dia melihat lebih dalam pada orang-orang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam, lalu menarik napas dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Qin Wu, terima kasih semuanya telah datang untuk membantu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda dalam Perang Daxia. Harap diingat, tapi hari ini hanyalah negosiasi dalam wilayah Departemen Perang Daxia kami. Tidak ada perang antara Tiongkok dan Beijing. Saya maaf, harap tunggu di sini sebentar. Departemen Perang Daxia kami akan melakukan yang terbaik untuk menunggu sampai negosiasi kami selesai. Uzi akan kembali ke Xiajing untuk menghibur Anda semua." Orang-orang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Tetua Agung itu. Ketika mereka hendak mengatakan sesuatu, Tetua Agung itu mengangguk dengan serius kepada mereka. Kemudian Tetua Agung, Xiao Tians dan rombongannya berjalan menuju gerbang kota utara. Saat berikutnya, tepat ketika Tetua Agung dan Xiao Tians hendak memasuki gerbang kota secara resmi, tiba-tiba, 2 jeritan melengking terdengar dari jauh di belakang mereka, 10 mil jauhnya. Itu adalah 2 pembunuh asing tingkat Tao yang baru saja datang untuk menyerang Zhu Di dan Long Zhanguo. Pada saat ini, semua orang di depan gerbang kota juga merasakan fluktuasi kematian 2 pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Master Tao di sana. Penatua Agung Xiao Tians dan yang lainnya merasa gemetar, ada seseorang yang diam-diam membantu mereka. Dao Yi mengerutkan kening saat ini dan ekspresinya berubah. Karena pada saat ini, dia merasakan gejolak yang tidak biasa, Raja Manusia. Aura pembangkit tenaga manusia tingkat Raja sejati. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia baru saja mengambil tindakan. Saat ini, Dao Yi merasakan gelombang besar di hatinya. Kemudian Dao Yi melirik Xiao Tians dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Dia bertanya-tanya, apakah Raja Manusia yang baru saja mengambil tindakan itu sama dengan keberadaan menakutkan di balik Xiao Tians. Dan momen berikutnya, ketika Dao Yi ingin melanjutkan penjelajahan, suara Tang Yun terdengar di telinganya, "Tidak perlu menebak, aku tepat di belakangmu. Terima kasih telah melindungi Tians. Saat kamu menerobos Raja Manusia di masa depan, aku akan pergi untuk melindungimu." Hati Dao Yi bergetar hebat, dan dia mengangguk tanpa terasa. Semua yang ingin kukatakan terkubur jauh di lubuk hatiku. Seorang Raja Manusia berjalan di dunia ini. Pada saat ini, dia yakin di dalam hatinya bahwa Raja Manusia pasti memiliki hubungan dekat dengan Xiao Tians. Pada saat ini, Dao Yi menundukkan kepalanya, menyembunyikan keterkejutannya jauh di dalam hatinya, dan kemudian tanpa berkata apa-apa, dia hanya mengikuti Xiao Tians dan Tetua Agung serta kelompoknya dan terus berjalan ke dalam. Pada saat ini, ketika Xiao Tians dan rombongannya memasuki gerbang kota utara, 9 orang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam yang tinggal di tempat yang sama sekarang merasakan aura dari 2 orang kuat tingkat Master Tao yang jatuh di tahap akhir di kejauhan. Guncangan di hati mereka menjadi semakin kuat, karena mereka tidak merasa ada orang kuat di belakang mereka sekarang. Dan mampu membunuh 2 orang secara instan di tahap akhir level Master Tao jelas merupakan yang terkuat. Daxia, benar-benar tak terduga. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Departemen Perang Beruang Besar dan Departemen Perang Macan Hitam sekali lagi merasa sedikit lebih takut terhadap Departemen Perang Daxia. Pada saat yang sama, di selatan Zongjing, Yang Xia dan yang lainnya memasuki Zongjing dari gerbang selatan kota. Yang Xia, yang sedang berjalan saat itu, berhenti dan melirik jauh ke utara. Raja Manusia, Yang Xia bergumam di dalam hatinya, dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Memang benar di permukaan dia tidak begitu takut pada Raja Manusia yang kuat, tapi ketika Raja Manusia yang berjalan di dunia benar-benar muncul di sampingnya, dia masih sangat ketakutan, karena, jika tidak ada yang lain, mari kita bicara tentang Raja Manusia. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapnya, meskipun dia bisa melarikan diri,
dia akan tetap terluka parah di masa depan, itu pasti akan memakan waktu lama. Itu semakin jauh, dan tidak diketahui berapa banyak orang kuat di bawah komandonya yang akan bertahan pada akhirnya. Kesenjangan antara tingkat Raja Manusia dan Guru Tao seperti kesenjangan antara tingkat Raja Surgawi dan Kaisar. Lebih menakutkan lagi, seorang Raja Manusia dapat dengan mudah membunuh 10 Guru Tao di puncak keberadaannya, seperti bermain. Semenit kemudian, lebih dari 10 mil sebelah utara Zongjing, dari dua aliran gunung, sosok Tang Yun dan Gao Weiwei muncul. Mereka berdualah yang baru saja membunuh 2 Guru Tao yang kuat dari negeri asing. Tentu saja, tidak akan sia-sia jika Tang Yun membunuh makhluk tahap akhir, tetapi itu lebih sulit bagi Gao Weiwei, jadi pada akhirnya, Tang Yun diam-diam membantu Gao Weiwei. Bagaimanapun, pada saat ini, setelah Xiao Tianzi dan rombongannya memasuki kota Zongjing, sosok Tang Yun dan Gao Wei juga muncul. Kemudian mereka berdua berhenti sejenak, lalu terus menyembunyikan sosok mereka dan bergegas menuju kota Zongjing. Pada saat yang sama, di wilayah tengah dan barat wilayah Daxia, jauh di dalam markas Akademi Seji, 10 orang kuat dari Akademi Mo di Akademi Seji hendak pindah, ketika tiba-tiba penghalang sekolah di atas Akademi Seji mulai berfluktuasi dengan hebat, dan kemudian jejak garis hitam aneh menyebar ke seluruh penghalang Akademi Seji dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak bagus. Ekspresi orang-orang kuat di Akademi Seji, terutama mereka di Akademi Mo yang berada di puncak 10 alam utama, tiba-tiba berubah. Seharusnya tidak muncul saat ini. Boom! Saat berikutnya, setelah suara keras, sosok tua Kong Chang langsung muncul di gerbang Akademi Seji Akademi yang terus berjalan. Ada garis-garis hitam menyebar di dalam, dan alisnya berkerut. Kemudian matahari besar muncul di sekitar Kong Chang. Dengan lambaian tangannya, matahari besar di belakangnya memancarkan gelombang energi yang mengembara, mengalir ke penghalang di atas Akademi Seji untuk menghilangkan energi hitam. Setelah semua udara hitam di penghalang di atas Akademi Seji menghilang, sosok Kong Chang melintas dan tiba-tiba muncul di luar penghalang Akademi Seji. Berdiri di depan pintu Akademi Seji, 10 siswa dari Akademi Moa kuat pria di puncak level Dao Master, pada saat ini, mengikuti Kong Chang dan bergegas keluar. Namun, saat berikutnya, ketika Kong Chang dan 10 orang kuat dari Akademi Seji bergegas keluar, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Karena, di luar sekarang gelap, saat itu benar-benar gelap, dan itu adalah kegelapan yang ekstrim, dan dunia dipenuhi dengan energi yang sangat aneh. Kemudian, sederetan bayangan manusia yang sangat besar, memancarkan aura tingkat manusia raja, muncul di depan Kong Chang dan yang lainnya. Kembali, saat berikutnya, bayangan hitam besar yang menghubungkan langit dan bumi mengeluarkan suara yang sangat dingin. Wajah Kong Chang sangat serius, matanya dalam, menatap bayangan hitam besar di depannya, dan kemudian dia perlahan berkata, ini bukan kekuatanmu, kamu meminjamnya. Serangkaian bayangan gelap orang yang berjalan di langit berkata, kamu bisa mencoba. Hantu matahari muncul di sekitar tubuh Kong Chang menarik napas dalam-dalam, dan aura manusia setingkat raja mulai meningkat. Namun setelah berpikir sejenak, saya menyerah. Kemudian Kong Chang mendengus keras dan melambaikan tangannya untuk memerintahkan orang-orang kuat dari Akademi Seji mundur ke dalam penghalang. Sebelum Kong Chang pergi, dia berbalik dan menatap bayangan di langit dan berkata, Yang Mulia, saya khawatir saya masuk terlalu dalam. Saya tidak akan pernah kembali. Setelah Kong Chang meninggalkan sepatah kata pun, dia menghilang. Dia tidak tahu siapa keberadaan misterius ini, tapi yang dia tahu adalah bahwa dalam pembicaraan tripartit hari ini, dia, Akademi Seji, mungkin tidak bisa ikut campur. Dan ketika Kong Chang memimpin semua orang kembali, portal penghalang Akademi Seji ditutup sepenuhnya. Sampai saat ini, siluet orang-orang di luar Akademi Seji yang menghancurkan langit bergetar hebat dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di ruang gelap tak berujung di bagian paling barat wilayah perang Sia besar, sesosok tubuh tiba-tiba menyemburkan seteguk darah hitam. Ada energi hitam di sekujur tubuh. Kenapa repot-repot? Dia sangat membencimu. Dia tidak mengenalimu lagi, jadi mengapa kamu masih ingin membantunya? Sebuah suara tanpa tubuh bergema di kegelapan bawah tanah. Tidak perlu, kamu tidak peduli. Pria yang muntah darah itu mendengus keras. Hahaha, aku tidak peduli, tapi kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hahaha, dalam kegelapan dan kehampaan, suara dingin itu terdengar lagi. Setelah mengatakan itu, dia menghilang sepenuhnya. Dan pada saat ini, setelah suara itu menghilang, lusinan garis hitam muncul di kedalaman mata pria berjubah hitam itu, yang awalnya merupakan pupil bening, dan mengikis sebagian besar matanya. Bersambung,